Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insulinda Yuliati, guru di SMK Negeri 1 Kota Cirebon. Saat ini saya mengampu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS di kelas 10. Hari ini, hari Rabu, pada tanggal 22 Oktober tahun 2025, saya ingin membuat sebuah video pembelajaran materi bab 2 zat dan perubahannya. Sub pokok materi tentang klasifikasi dari materi. Saya akan memberikan pemaparan tentang klasifikasi dari materi, yaitu dari wujud zat yang terdiri dari zat padat, zat cair, dan zat gas, dan komposisi dari materi, yaitu tentang campuran homogen dan heterogen. Dengan melakukan pemaparan materi tersebut, saya berharap semua siswa di kelas dapat mengidentifikasikan wujud-wujud dari materi, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Selain itu juga saya berharap bahwa seluruh siswa di kelas dapat mengidentifikasikan komposisi dari materi. Mereka dapat mengidentifikasikan dari campuran homogen dan campuran heterogen. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum. Nih, apa kabar teman-teman semuanya? Sehatkah hari ini? Alhamdulillah. Oke, mungkin boleh siapa yang memimpin untuk berdoa hari ini? Silakan. Doa dalam hati, mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum memulai pembelajaran, Bu Linda akan mencoba mengabsen terlebih dahulu ya teman-teman ya. Akbarudin Ilham, ada? Zakiuddin? Muhammad Nadif? Ada 6 orang yang tidak hadir ya teman-teman ya. Hari ini kita belajarnya agak siang ya. Udah ngantuk-ngantuk gak sih? Oke, Bu Linda ingin ngasih yel-yel dulu deh biar kita semangat. Oke, Bu Linda akan berikan yel-yel yang biasanya kita lakukan ya. Bisa? Oke, SMK? Bisa. SMK? SMK Negeri 1? Bisa. Siapa kita? Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Tadi sudah semangat banget nih kita yel-yelnya. Mudah-mudahan semangat juga nanti kita akan mempelajari pelajaran IPAS kali ini. Setuju nggak? Oke, sekarang sebelum kita memasuki materi hari ini, Bu Linda ingin mereview pembelajaran kita minggu lalu. Masih ingat nggak? Bu Linda pengen tahu gitu ya. Kira-kira pelajaran yang kemarin itu masih bisa kalian cerna dengan baik tidak? Minggu lalu kita belajar tentang apa teman-teman? Pencemaran lingkungan. Ada yang tahu nggak pencemaran lingkungan itu apa? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan mungkin siapa yang berkenan untuk bisa menjawab mungkin? Ada yang masih ingat nggak ya pencemaran lingkungan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Siapa? Boleh? Siapa saja? Ya. Pencemaran lingkungan adalah masuknya suatu unsur-unsur yang berbahaya atau komponen yang masuk Oke, ke dalam siap. lingkungan. Siap. Komponen lain. Siap. Oke. Kalau jenis-jenis dari pencemaran lingkungan itu sendiri ada yang tahu nggak? Rikla, silakan. Bisa sebutkan 2 deh kalau gitu, boleh. Pencemaran lingkungan, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Pencemaran suara dan pencemaran udara ya tadi ya.
Oke, ada dua lagi. Ada yang tahu nggak? Mungkin bisa membantu lagi Bu Linda untuk mengingatkan kembali jenis dari pencemaran lingkungan. Ada yang tahu? Siap. Lingkungan yaitu tanah sama udara, Bu. Sama air. Pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Oke, ada yang bisa memberikan contoh nggak sih? Masih ingat nggak minggu lalu kita sudah pelajari tentang contoh-contoh dari pencemaran lingkungan. Ada yang bisa tahu nggak pencemaran air itu misalnya apa sih? Boleh mungkin bersama-sama kita siapa boleh bisa menjawab teman-teman. Elvan tahu nggak? Yang Elvan tahu pencemaran apa? Contohnya apa? Kalau pencemaran sungai itu masuk di pencemaran apa sih? Biasanya kalau kita di Trusmi itu ya, kalau yang home industry itu kan kalau kita buat batiknya itu rendaman dari air batiknya itu kan kadang-kadang warna merah, kuning, hijau, biru gitu ya. Kemudian mereka buang ke sungai. Ya, kira-kira itu akan menjadikan apa? Limbah ya. Kemudian yang merasa mendapatkan kerugian itu kira-kira siapa? Masyarakat. Jangan lupa yang mendapatkan kerugian adalah ekosistem yang ada di dalam sungai. Contohnya apa aja sih ekosistem? Ada ikan, udang, macam-macam ya, kepiting. Mereka bisa terpengaruh atau bisa mati mungkin ya karena ada pencemaran atau zat-zat kimia yang masuk ke dalam aliran sungai tersebut. Jadi materi pertama kali ini adalah Bu Linda akan membahas tentang klasifikasi dari materi. Ada dua teman-teman klasifikasi materi itu. Yang pertama adalah wujud zatnya. Oke, silakan kita lihat ya, coba wujud zat. Klasifikasi zat di sini adalah ada dua aspek. Yang pertama yaitu dari wujudnya. Wujud zat itu seperti apa sih Bu Linda? Wujud zatnya itu ada zat padat, ada zat cair, kemudian ada zat apa? Ada gas, betul ya, Abdul tadi bilangnya gas. Kemudian kalau Bu Linda nih Bu Linda kebetulan sudah ada beberapa bahan-bahan di sini ya buat kita percobaan nanti. Ini adalah batu. Menurut kalian, batu ini masuk dalam zat apa? Zat padat. Benar, zat padat. Bukan gas? Bukan cair? Berarti ini padat ya. Kenapa sih kita bilang batu ini adalah zat padat? Menurut kalian kenapa? Keras ya, kita coba ya. Kalau kita ternyata dia kalau saat kita lempar, dia terpecah nggak? Tetap utuh ya, berarti memang dia menandakan benda ini adalah keras. Oke, kalau seandainya Bu Linda akan melihat ini ya, kalian perlihatkan tentang ini apa teman-teman? Es batu. Kalau es batu itu sesungguhnya masuk dalam zat apa? Zat cair atau zat padat? Zat padat. Jadi sesungguhnya es batu itu berawal dari zat cair, kemudian kita lakukan pembekuan, kemudian jadilah es batu. Berarti sebenarnya wujud zat untuk es batu ini adalah padat ya, padat sesungguhnya. Tetapi nanti kalau kita diamkan dalam suhu ruangan, dia bisa akan mencair. Berarti dia akan kembali lagi ke wujudnya semula, gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian klasifikasi zat berikutnya adalah dari komposisi. Komposisi itu apa sih? Ada yang tahu nggak sih komposisi itu apa? Komposisi itu kan yang membentuk nggak sih? Ya, jadi komposisi itu suatu materi itu ada dua teman-teman. Ada zat tunggal, ada zat campuran. Kalau zat tunggal berarti zat itu tidak bisa dipisah-pisahkan lagi. Udah satu aja utuh gitu. Ya, tetapi kalau zat campuran berarti ada senyawa-senyawa lain yang membentuk menjadi zat baru. Ya, nanti kita akan lakukan percobaan ya teman-teman biar kita benar-benar saling lebih memahami lagi materi tentang klasifikasi dari materi atau klasifikasi dari zat. Oke, selanjutnya coba kita lihat lagi. Ini pengertian dari zat. Zat itu apa ya? Zat itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya. Kemudian selanjutnya coba kita lihat. Teman-teman, di sini ada gambar susunan molekul dari zat padat,
zat cair, dan zat gas. Teman-teman, di sini Bu Linda sudah siapkan apa ya? Ada gula, ada garam, ada apa lagi? Pasir, ada batu ya teman-teman ya. Nanti kita akan buat percobaan. Apakah benda-benda tersebut masuk dalam golongan campuran homogen atau masuk dalam campuran heterogen? Kalau campuran homogen itu adalah pada saat kita memasukkan atau memadukan dua wujud zat, itu berarti pada saat kita lakukan pengolahan, berarti semuanya itu bisa menyatu dengan baik. Jadi sudah nggak kelihatan lagi wujud senyawa yang pada saat kita memasukkan. Ya, kalau zat heterogen berarti pada saat kita memasukkan dua zat dalam satu tempat, terlihat jelas zat yang dua zat itu tidak bisa menyatu sama sekali. Nanti kita coba ya, mana yang masuk dalam campuran homogen, mana yang masuk dalam campuran heterogen. Ada yang bisa membantu Bu Linda? Mungkin boleh angkat tangan, silakan. Siapa? Boleh, silakan. Maju ke depan ya, boleh. Coba kita lihat dulu. Bisa disebutkan dulu nih, kita alat-alatnya ada apa nih? Teman-teman yang lain sambil memperhatikan ya. Di sini, coba ada apa? Coba sebutkan dulu. Ada batu. Coba ulangi lagi Kak. Ada batu, Batu, kemudian Pasir, ada pasir, gula, ada gula, ada garam. ada garam. Oke, kemudian kalau alat-alat peraganya ada apa aja di sini? Ini ada minyak juga ya, ada minyak goreng ya. Kemudian ini ada gelas A, ada gelas B dan gelas C. Oke, kita coba dulu ya teman-teman ya. Ini gelasnya belum Bu Linda isi air karena nanti takut minyaknya tumpah gitu teman-teman. Nanti kita bisa pakai air ini aja ya. Oke, buat percobaan yang pertama adalah kalian kira-kira siapa yang mau memasukkan benda apa dulu? Mau gula dulu atau pasir dulu atau garam dulu? Silakan. Gula, silakan. Ini ada sendoknya buat percobaannya. Perhatikan ya teman-teman ya. Nanti boleh kalian datang bergantian untuk melakukan percobaan ini. Silakan. Oke. Elvan akan melakukan percobaan. Boleh mungkin diperhatikan teman-teman. Apa yang dimasukkan tuh Elvan? Garam? Oh gula, oke gula. Elvan sedang memasukkan gula ke dalam air atau ke dalam gelas B yang berisi air. Coba dilihatkan ke teman-teman Elvan. Diangkat gelasnya. Kemudian perlihatkan ke teman-teman. Tadi Elvan telah memasukkan gula ya ke dalam gelas B. Setelah diaduk, kemudian kira-kira gulanya itu masih terlihat tidak? tidak. Kenapa dia nggak terlihat? Karena dia bisa menyatu. Begitu ya? Berarti tadi setelah Bu Linda menjelaskan, kalau zat yang lain itu pada saat disatukan bisa menyatu dengan sempurna, berarti dia masuk dalam golongan campuran apa? Homogen. Berarti gula itu masuk dalam campuran homogen. Oke, silakan. Siapa lagi yang akan melakukan percobaan selanjutnya? Silakan. Ini boleh dikembalikan. Mungkin teman-teman yang lain nanti bisa bergantian ya, biar sama-sama kita belajar. Siapa? Hafiz, siapa? Hafiz, silakan. Hafiz ingin memasukkan apa Hafiz? Pasir, oke. Ke gelas C berarti Hafiz. Ada yang memegang ya? Ini mungkin biar teman-temannya bisa lihat di ada yang memegang. Hafiz ini Hafiz. Jangan di belakangnya. Ya. Oke. Diaduk sudah cukup, Hafiz? Dimasukkan ke sini lagi nak, di dalam. Coba Hafiz sedang memasukkan pasir ke dalam sebuah gelas C yang berisi air. Kita lihat ya. Diaduk dulu, kemudian kita lihat apakah pasir tersebut bisa menyatu dengan air di dalam gelas C. Coba dilihat, diangkat ke atas nak.
pasirnya mengendap ke bawah ya? Iya. Berarti dia kira-kira bisa menyatu tidak? Tidak. Kalau tidak bisa menyatu dengan baik, berarti dia masuk dalam golongan campuran apa teman-teman? Heterogen. Berarti pasir termasuk dalam campuran heterogen. Oke, silakan dikembalikan lagi. Kemudian yang selanjutnya kita buat percobaan minyak ya. Boleh minyak, berarti ada air ya. Boleh mungkin minta tolong air kali ya. Pakai es batu aja boleh. Pakai es batu aja boleh. Silakan, Arul silakan. Nanti yang lain bergantian ya, biar kita sama-sama belajar. Oke, sudah cukup. Coba kita masukkan minyak, boleh Rul? Silakan Rul. Ada yang membantu untuk mengangkat gelasnya? Coba kita perhatikan ya, kalau minyak kita masukkan ke dalam gelas A, kira-kira apa yang terjadi? Jangan lupa nanti diaduk ya. Mau berapa sendok? 1 sendok, 2 sendok? Oke, cukup. Silakan diaduk dulu. Apa yang terjadi? Coba kita perhatikan. Sebentar, kita lihat dia ya. Sudah? Sudah. Coba kita lihat. Diangkat ya. Teman-teman, coba diperhatikan. Tadi Arul memasukkan minyak ke dalam gelas ini, ya, yang berisi air. Coba kita lihat. Minyaknya masih terlihat tidak? Masih. Berarti kondisi atau posisi dari minyak itu di atas apa di bawah? Di atas. Dia nggak bisa nyatu sama airnya ya? Berarti dia masuk dalam campuran homogen atau heterogen? Heterogen. Sudah paham semua teman-teman? Sudah. Oke. Sekarang kita lakukan percobaan apa lagi Kak? Garam sudah? Garam silakan. Ada yang bisa memasukkan garam? Gak apa-apa, di sini aja. Ya, silakan. Ada yang memegang mungkin biar teman-teman yang lain bisa melihat. Nanti biar bergantian aja teman-teman bisa maju ke depan untuk melakukan percobaan lagi. Ini apa, garam ya? Oke, diaduk. Coba kita lihat apa yang terjadi. Sudah? Coba dilihatin ke teman-teman, kira-kira tadi garam sudah dimasukkan ya ke dalam gelas. Apa yang terjadi? Coba kita lihat setelah melakukan pengadukan. Larut. Berarti dia masuk dalam campuran homogen atau heterogen? Homogen. Oke, siap. Silakan diletakkan kembali. Ini tadi kita sudah belajar tentang campuran homogen dan heterogen, zat padat. Kemudian Bu Linda ingin belajar tentang gas nih ya. Kalau gas tuh contohnya gimana? Ini kebetulan tadi Bu Linda pada saat mau ke sekolah gitu ya, ada bapak-bapak yang jual balon gitu. Karena kita akan melakukan percobaan, Bu Linda mencoba untuk mengambilnya ya. Kira-kira balon ini di dalamnya itu isinya apa sih? Air? Gas. Gas. Bukan air. Bukan. Bukan batu mungkin? Bukan. Berarti isinya gas ya. Oke. Kalau gas berarti karena dia bentuknya seperti ini, dia menyerupai gelas kah? Mangkok? Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti balon. Oke, kalau contoh gas yang lainnya seperti apa sih? Ini apa Kak? Parfum. Coba kalau Bu Linda buat percobaan ya. Siapa ya di sini buat percobaan ya? Diklah, sini Kak, maju yuk. Silakan teman-teman, silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih banyak sudah dibantu. Tepuk tangan dong buat teman-teman kita. Bu Linda punya parfum nih ceritanya gitu ya. Kalau parfum tuh aromanya tuh apa sih? Wangi ya. Beda nggak sama kalau kita kalau sakit perut, masuk angin gitu. Kan ada gas juga kan yang keluar ya dalam tubuh kita ya. Beda nggak aromanya dengan ini? Kita buktikan ya. Coba Riklah. Maaf ya, cek dulu. Wes. Gimana Riklah? Aromanya wangi.
Sekarang pada saat Bu Linda menyemprotkan parfum ini ke baju Rikla, apa yang terjadi pada saat Bu Linda menyemprotkan? Keluar air. Berarti apa yang mendorong air dalam parfum ini keluar? Gas. Ya, jadi ada gas yang di dalam parfum ini, kemudian dia membantu mendorong parfumnya untuk keluar dan bisa disemprotkan ke baju dari Rikla. Gitu ya, berarti gas ini juga ada di dalam parfum ya. Selain parfum, gas juga ada di mana sih? Bisa ada yang kasih contoh nggak? Silakan Rikla. Wah, Rikla udah wangi ya. Kenapa? Ada yang mau wangi lagi nggak? Silakan nanti mencoba gitu ya teman-teman. Ada yang di mana? Apa? Apa motor? Oh, ban motor, bener nggak sih? Bener. Kalau ban cubles gitu ya, bener ya sih? Pakaiin gas nitrogen ya, bener ya? Karena gas yang paling aman itu adalah nitrogen teman-teman. Kalau dulu ada, kalau di parfum itu dulu menggunakan gas CFC gitu ya, tapi itu tidak ramah lingkungan. Jadi sekarang kita semua sudah beralih pada gas nitrogen karena dia lebih ramah lingkungan. Oke, dari sini Bu Linda akan melakukan refleksi pembelajaran kita hari ini. Sebelum melakukan refleksi pembelajaran, Bu Linda ingin tahu nih, setelah tadi Hafiz mengatakan kesimpulannya, kalian bisa tolong buatkan laporan setelah melakukan percobaan. Bisa ya? Tentang campuran komponen dari campuran homogen dan campuran heterogen. Secara kelompok ya, boleh ya? Kelompoknya yang sudah kita tentukan, selama ini kan kita selalu membentuk kelompok ya. Mau kelompok baru atau kelompok yang sudah ada saja? Yang sudah ada. Oke, Bu Linda kasih waktu kalian 5-10 menit untuk mengerjakan. Kemudian nanti boleh untuk dipresentasikan. Ada kelompok yang berkenan untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Silakan teman-teman mungkin duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, mungkin diatur saja. Silakan nanti boleh nggak usah merubah ini, tapi nanti duduk sesuai dengan kelompoknya aja. Silakan yang akan presentasi, silakan. Oke, silakan siapa yang berkenan untuk presentasi. Operator, siapa yang setiap kelompok ada yang diutus untuk menjadi operator ya, untuk mengoperasionalkan PPT-nya atau kanvanya. Silakan. Buat kelompok yang lain tolong diperhatikan, ini ada kelompok yang presentasikan tentang hasil laporan mereka ya setelah melakukan percobaan. Sebentar. Oke, silakan. Offline. Hafiz ya, bisa bantu Hafiz? Sebentar ya, jaringannya sedikit ada masalah. Oke, kita lihat kelompok berapa nih? Kelompok berapa, Evan? Kelompok 2. Perhatikan ya teman-teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Elvan Adi Satria. Nama saya Dika Dharma Yuga. Nama saya Muhammad Saludin Hidayatullah. Nama saya Muhammad Ramadhani Akbar. Nama saya Muhammad Ridwan. Nama saya Albar Sentosa. Langsung saja kita mulai ke materinya. Boleh dibacakan? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan berbagai macam campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang disatukan. Tetapi masing-masing zat penyusunnya tidak berubah menjadi zat baru. Misalnya ketika kita mencampurkan gula dengan air atau pasir dengan air, campuran ini ada yang terlihat menyatu, ada juga yang masih terlihat berbeda-beda. Homogen. Campuran homogen adalah campuran yang sudah menyatu rata, sehingga kita tidak bisa membedakan mana bagian satu dan mana bagian lainnya. Contoh, air gula karena gula larut jadi satu dengan air. Campuran heterogen adalah campuran yang belum menyatu rata sehingga kita bisa melihat bagian-bagiannya terpisah. Contoh, air dan minyak karena minyak tetap terlihat terpisah dari air. Iya, Kakak. Apakah ada pertanyaan teman-teman dari kelompok yang lain, teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Hafiz. Silakan. Apa sih contoh dari homogen itu? Sebutkan 3. Contoh homogen, coba ada 3 katanya. Meminta 3 contoh. Apa saja? Air dengan gula, garam dengan gula, dan Apa garam kira-kira? dan air. Mungkin minuman kali ya? Ya, minuman juga. Kalau sirup gitu ya, bisa nggak sirup? Bisa, Masuk Bu. dalam homogen atau heterogen kira-kira? Homogen. Homogen. Oke. Sudah? Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Silakan Rikla. Campuran heterogen itu ada air dan minyak. Pengertiannya apa? campuran yang belum menyatu rata sehingga kita dapat melihat bagian-bagiannya. Oke, jadi terlihat jelas bagian-bagiannya gitu ya. Tidak bisa menyatu dengan sempurna. Oke, ada lagi? Kelompok lain? Ada? Tidak ada? Yang di belakang? Ada pertanyaan tidak? Oke, silakan. Bagaimana terbentuknya campuran homogen dan heterogen? Kayak tadi tuh kita sudah melakukan percobaan ya, tinggal dijelaskan aja dengan bahasa yang sederhana. Coba. Misal, tadi kita buat percobaan apa? Misal. Ya, silakan coba. Elvan? Tadi itu homogen ya, heterogen. Ya, homogen dan heterogen. Tadi dari percobaan aja tadi menggunakan bahasa sederhana. Homogen tadi apa tadi contoh dari percobaan kita yang homogen? Pada saat kita memasukkan garam ke dalam air kan gitu bisa kan? Silahkan coba. Contoh dari campuran homogen yaitu air dengan gula. Ya, pada saat gula dimasukkan ke dalam air, kemudian kita adukkan prosesnya. Akan terlarut. Oke, akan larut. Itu homogen. Ya, homogen. Oke, kalau yang heterogen bagaimana? Heterogen itu air dengan minyak. Setelah diaduk, minyak tidak menyatu dengan air. Jadi minyaknya nggak menyatu, berarti masuk dalam heterogen ya? Karena Iya. minyaknya di atas kan nggak bisa nyatu dengan airnya. Oke, terima kasih banyak. Sudah? Tidak ada lagi teman-teman? Cukup? Oke, silakan ditutup. Elvan? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong buat kelompok Elvan. Teman-teman, tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Bu Linda ikut senang ya teman-teman ya. Ternyata kita belajar hari ini, teman-teman betul-betul menyimak dengan baik sehingga kalian semua dapat memahami materi yang sudah Bu Linda sampaikan.
nanti kita sampai di rumah, kita pelajari lagi, kemudian kita baca-baca lagi, kemudian kalian bisa sampai di rumah memberitahu ke adik gitu ya, ada yang punya adik mungkin di rumah gitu ya, atau kakak, yuk kita buat percobaan. Kemarin itu aku sama Bu Linda di kelas buat percobaan campuran homogen dan heterogen. Bisa mencari bahan-bahan yang ada di rumah gitu ya. Jadi kalian mengedukasi kembali materi yang telah kalian dapatkan. Oke, terima kasih banyak. Kemudian Bu Linda akan melakukan refleksi pembelajaran kita hari ini. Ini Bu Linda memiliki kertas warna biru dan warna kuning. Coba kita lihat refleksi belajar ya. Refleksi belajar hari ini di sini ada icon ya. Kalian nanti boleh dengan menggunakan icon saja, misal aduh sedih atau mungkin kalian kecewa pembelajarannya tidak menyenangkan, atau sebaliknya pelajarannya sangat menyenangkan, mengembirakan, kalian boleh membuat emot gitu ya di sini. Kemudian kalian bisa tempelkan. Atau kalian boleh menulis hal-hal yang kalian pelajari hari ini tuh kita belajar apa, kalian boleh tempelkan di sini. Atau ada yang masih membingungkan, Duh, Bu Linda saya belum paham tentang, boleh ditulis di sini. Mungkin kalian malu untuk mengutarakan, boleh kalian tulis di paper ini. Gitu ya, mungkin Bu Linda akan bagikan, silakan teman-teman nanti menulis kemudian ditempelkan di depan ya. Silakan dibagi-bagikan aja. Sudah selesai? Sudah? Elvan duluan. Elvan memulai duluan, silakan menempel Elvan. Silakan. Yuk. Siapa lagi? Arul sudah? Yang sudah silakan menempel masing-masing. Boleh, silakan langsung ditempelkan aja. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Bebas. Ada yang ngasih emot. Woi, emot. Woi, giginya sampai kelihatan ya. Terima kasih banyak. Nggak ada yang di sini nih, nggak ada yang di sini nih. Biar terlihat semuanya. Ada lagi? Silakan. Oke. Weh, keren. Ada lagi? Silakan. Di sini boleh di sini. Oh, paling atas lah. Oke, Pak Haji. Silakan Pak Haji. Ada lagi teman-teman? Sudah cukup? Ada lagi? Oh, Arul masih ada Arul. Awas dulu, awas. Raka, sudah belum Raka? Ya kenapa di situ semua sih? Nggak ada yang di sini nih. Silakan sini gini. Kosong nih, di sini kosong. Oke. Waduh, senyum, ya Allah. Weh, keren. Terima kasih banyak. Ada lagi? Oke. Ada lagi? Sudah semua? Yang di belakang sudah semua? Sudah. Oke. Kalau saya lihat mayoritas kalian semua sangat menikmati pembelajaran kita di hari ini. Betul ya? Terima kasih banyak. Ini semua oh, ada yang belum? Silakan. Wah, terima kasih banyak. Hal yang saya pelajari hari ini adalah saya mengetahui campuran zat. Oke. Tepuk tangan buat kita semua dong. Bu Linda, terima kasih banyak ya buat teman-teman semua aktif di kelas, kemudian kalian betul-betul antusias menerima materi pembelajaran kita di hari ini. Kemudian saya mohon teman-teman selalu tetap semangat belajar terus, jangan sampai kalian kena lelah untuk selalu belajar. Karena setiap harinya kita pasti akan mendapatkan hal-hal yang baru. Gitu ya, kita akan selalu ambil positifnya. Kemudian pembelajaran hari ini alhamdulillah mayoritas sangat menyenangkan. Kemudian nanti minggu depan kita akan belajar tentang materi tentang zat kimia atau perubahan kimia dan perubahan fisika. Ya, jadi di minggu depan
teman-teman, kita akan belajar tentang perubahan zat fisika dan kimia, gitu ya. Nanti dipersiapkan, Bu, bolehkah saya membaca terlebih dahulu materinya di buku paket? Boleh, gitu ya. Mungkin kalian pelajari dulu, boleh. Nanti kita akan belajar sama-sama di minggu depan. Tepuk tangan buat kita sekali lagi. Karena pembelajaran kita sudah selesai, ini sudah pukul 2 lewat ya teman-teman, sudah berakhir waktunya kita untuk persiapan untuk pulang. Kemudian perjalanan nanti menuju pulang sekolah gitu, mau ke rumah, kalian harus berhati-hati gitu ya. Kalau yang naik kendaraan umum gitu ya, tolong diperhatikan keselamatan kalian nantinya gitu ya. Yang kendaraan pribadi pun juga demikian, atau mungkin yang diantar dan dijemput orang tua juga tetap harus hati-hati. Jaga selalu kesehatan kalian ya, karena sekarang sudah mulai musim penghujan nih ya. Jadi kan siklusnya sudah mulai berubah, biasanya metabolisme di dalam tubuh kita pun juga akan beradaptasi kembali. Itu saja dari Bu Linda, kurang dan lebihnya Bu Linda mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ketua kelas memimpin doa pulang ya. Kemudian kita persiapan untuk pulang, silakan. Mungkin dimatikan dulu Pak. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman persiapan untuk pulang.